Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Fenomena hujan es melanda sejumlah desa di 2 kecamatan di Kabupaten Boyolali. Banjir belum surut, warga desa Payaman di Kabupaten Kudus mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal. Korban meninggal akibat kren jatuh di sebuah rumah sakit di Kabupaten Blora bertambah menjadi 4 orang. Kita ke informasi pertama. Diduga karena ada kebocoran pada selang bensin, sebuah minibus ludes dilalap si jago merah di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga Minggu sore. Beruntung sopir dan penumpang berhasil lolos dari maut sehingga tidak jatuh korban jiwa. Kepulan asap disertai percikan api keluar dari kap mesin sebuah minibus di depan rumah dinas Komandan Korem 073 Kota Salatiga di Jalan Diponegoro, Sidoarjo Minggu sore. Hanya dalam hitungan detik, api kemudian membesar dan menghanguskan bagian depan mobil. Beruntung sopir bernama Fajrul Falah asal Kabupaten Semarang dan penumpang bernama Aulia Rizkia Rofiati berhasil lolos dari maut. Mereka bergegas meninggalkan mobil sebelum api membesar. Mobil terbakar saat sedang melaju dari Salatiga menuju Semarang. Sopir mengetahui adanya percikan api di kap mesin setelah diperingati pengendara lain. Ia kemudian langsung menepikan mobil dan keluar dari mobil. Diduga kebakaran disebabkan terjadinya kebocoran pada selang bensin yang menyambar ketika ada percikan api dari bagian mesin. Saya tadi datang dari sana itu api udah mulai keluar pelan-pelan. Keluar pelan-pelan itu sambil merambat ke mungkin ada konsleting dari motor itu. Itu pemiliknya di mana, Mas? Pemiliknya mungkin ada di sebelah sana. Mobil itu udah lama berhenti di situ berarti, Mas? Udah lumayan. Apinya dari bawah atau dari kap? Itu dari kap mesin. Dari mesin. Kemungkinan apa? Kemungkinan konsleting dari listrik. Petugas pemadam yang tiba di lokasi butuh waktu 10 menit untuk memadamkan api sehingga tidak sampai membakar seluruh badan mobil. Akibat insiden ini, arus lalu lintas sempat macet. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. TPA sampah Troketon di Kabupaten Klaten terbakar. Petugas gabungan harus berjibaku untuk menjinakkan nyala api selama 3 jam. Kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah Troketon ini terjadi di Pedan, Kabupaten Klaten Minggu malam. Kuatnya angin membuat nyala api cepat membesar. Kebakaran menghanguskan tumpukan sampah dengan ketinggian sekitar 5 meter. Sedangkan titik yang terbakar memiliki luas sekitar 100 meter persegi. Diduga, kebakaran terjadi dari gas metana yang keluar kemudian membakar tumpukan sampah di lokasi. Proses pemadaman awal dilakukan oleh relawan setempat, namun karena titik jangkauan api terlalu tinggi, kemudian dikerahkan 2 armada damkar ke lokasi kejadian. Petugas gabungan harus berjibaku untuk menjinakkan nyala api selama 3 jam. Laporan kejadian kebakaran di TPA Troketon yang dilaporkan oleh teman-teman relawan. Kejadian di TPA Troketon sekitar pukul 8 malam. Kemudian untuk luasan yang terbakar ini adalah di landfill 4. Kemudian dengan luasan sekitar 100-an meter gitu ya. Dugaannya adalah dari gas metan yang keluar sehingga membakar sampah yang ada di situ. Terus proses pemadaman berapa lama, Pak? Dan berapa personil? Untuk proses pemadaman kami membutuhkan waktu dari jam 9 ya, jam 9. Proses pemadaman juga dibantu dengan menggunakan 1 alat berat dari TPA Troketon. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Fenomena hujan es melanda sejumlah desa di 2 kecamatan di Kabupaten Boyolali. Hujan es disertai dengan angin kencang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang menimpa rumah-rumah warga.
Fenomena langka, angin kencang disertai hujan es melanda sejumlah desa di Kecamatan Sambi dan Teras, Kabupaten Boyolali Minggu siang. Warga sempat merekam butiran hujan es sebesar kelereng. Hujan esnya itu besar-besar nggak Pak? Sekitar sebesar kelereng. Kelereng. Lama nggak hujan esnya Pak? Sekitar ya 5 menitan. Oh. Cuma mengenai apa Pak, dinding atau seng-seng atau Seng. dinding? Ya, Seng. paling jelas itu kena seng itu. Suara? Fenomena hujan es menjadi peristiwa langka di Boyolali. Meski tidak jatuh korban jiwa, namun rumah rusak akibat tertimpa sejumlah pohon tumbang. Sertai dengan hujan di wilayah Kecamatan Sambi itu di Canden sempat hujan es, dan di sebelah utara di desa Sambi ini banyak pohon tumbang menimpa beberapa rumah, khususnya di Dukuh Canden desa Sambi ini ada 6 titik rumah yang tertimpa pohon. Untuk hujan es sendiri seberapa lama Pak laporan? Menurut informasi yang kami terima itu sebentar. Petugas BPBD bersama warga kemudian bergotong royong memotong pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Pondok Rehabilitasi Sakit Jiwa dan Ketergantungan Narkoba di Desa Sayung, Kabupaten Demak terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat pasien pondok rehabilitasi juga mulai terserang penyakit dan stok logistik sudah menipis. Sudah lebih 1 bulan banjir merendam Desa Sayung di Kabupaten Demak. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat pengurus sebuah pondok rehabilitasi jiwa di Desa Sayung kesulitan memenuhi kebutuhan logistik yang kian menipis. Selain itu, penghuni pondok yang mencapai 94 pasien jiwa ini juga mulai mengeluhkan gangguan kesehatan kulit. Tim PMI Demak yang dibantu aparat terkait memberikan bantuan menggunakan perahu karet. Sudah lebih dari 1 bulan terendam air. Maka dari itu pemerintah daerah dalam hal ini lewat PMI mengirimkan sembako sekedar untuk bantuan untuk yang pondok ini. Hingga Minggu petang, 21 desa yang berada di 3 kecamatan Kabupaten Demak masih terendam banjir. Akibatnya, warga yang terdampak banjir mencapai lebih dari 55.000 jiwa. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Banjir yang merendam Desa Payaman di Kabupaten Kudus belum juga surut. Selain aktivitas terganggu, warga juga mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal. Sejauh mata memandang, Desa Payaman di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus tampak seperti lautan. Permukiman dan akses jalan desa masih terendam banjir dengan ketinggian lebih dari setengah meter. Belum ada tanda-tanda banjir akan surut. Meski demikian, warga memilih tetap bertahan di rumah. Warga mengaku kondisi ini sangat mengganggu aktivitas mereka. Ruang gerak untuk bekerja menjadi sangat terbatas. Warga harus menerobos banjir dengan berjalan kaki untuk bisa berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya mengganggu aktivitas, banjir juga mulai berdampak pada kesehatan warga. Akan aja Mas. Apa sama itu? Kalau bisa bantuan lah Mas. Belum ada Belum ada bantuan. Belum ada bantuan. Belum. Ini yang dikeluhkan warga apa ini Bu rata-rata? Gatal. Gatal terus anak-anak? Anak-anak ya. Diare, demam, panas, batuk, pilek. Gitu. Nah, kalau bisa ya jalan ditinggikan aja Mas. Terus pokoknya saya minta nggak banjir setiap tahun itu jalan harus ditinggikan. Terus ada perubahan gitulah Mas setiap tahun gitu. Gak bisa bekerja, gak bisa belajar. Makan ikan rumi aja. Bantuan? Gak ada bantuan. Kalau ini yang dikeluhkan mungkin apa Bu? Sakit atau apa? Nggih, pintu-pintu gatal-gatal. Sakit gatal-gatal. Sejak banjir melanda, warga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kudus membuka mata untuk meringankan penderitaan mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Arif Nur melaporkan dari Kudus.